Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah 1. Diskusi kelas. Nah guys, langkah pertama ini setiap kelompok saling sharing pendapat untuk merumuskan ATP bersama loh. Pada sesi ini tidak ada jawaban yang salah, setiap ide pasti dihargai, diskusi, tukar pikiran, dan saling ngedengerin. Langkah 1. Merumuskan tugas proyek. Sobatku sekalian, setelah menerima instruksi super lengkap dari dosen, inilah saatnya konsep besar yang harus kami susun. Kami berkumpul bersama untuk merancang strategi, kertas-kertas mulai terbentang, pulpen pun berderet standby, dan ide-ide segar bermunculan bak jamu. Merumuskan tugas ini adalah langkah awal penting untuk memvisualisasikan garis besar proyek. Dengan ini, kita bisa mengetahui gambaran umum mengenai tugas proyek sehingga bisa melaksanakan tugas dengan lancar ke depannya. Langkah 2. Mengkaji dan menelaah. Perangkat ajar kurikulum merdeka. Setelah diskusi perdana selesai, kami pun beralih ke babak baru yang tak kalah menantang. Ini adalah proses mencari ilmu secara mendalam agar kami makin paham mengenai proyek ini. Dengan semangat 45, kami pelajari segala sesuatu tentang perangkat ajar di kurikulum 2013. Seperti detektif, kami telusuri berbagai sumber rujukan, buku, jurnal, internet, dan kakak tingkat kami manfaatkan demi memahami perangkat ajar dengan baik. Langkah 3. Merancang tim schedule. Inilah saat war room kami dihiasi dengan time schedule raksasa. Hahaha. Tiba waktunya merancang rencana aksi selama 4 minggu ke depan. Kami tentukan urutan aktivitas proyek untuk mengoptimalkan kerja tim yang kompak. Mulai dari penyusunan ATP, modul ajar, dan modul P5 hingga finalisasi. Time schedule pun disepakati bersama dan tertata apik tenan di dinding war room sebagai pengingat dan pemandu aktivitas kecil hingga besar kami selama proyek berjalan. Dengan persiapan matang ini, kami siap melesat mencapai garis finish dengan tepat waktu. Langkah 4. Presentasi progres. Selanjutnya, kami mempresentasikan progres tugas proyek yang telah kami laksanakan. Pada saat ini, kami menerima masukan positif sekaligus koreksi dari dosen dan rekan mahasiswa untuk memperbaiki adanya kekurangan. Dengan umpat balik ini, sangat berharga, proyek bisa lebih sempurna. Dengan lapang dada dan pikiran terbuka, kami menerima revisi untuk segera diperbaiki. Langkah 5. Menulis laporan. Yahoo, kami memasuki tahap ke penulisan laporan. Ya, laporan ini mutlak harus ada agar hasil kerja keras tim dapat terdokumentasi dengan rapi. Langkah 6. Perumusan TP dan modul ajar. Selanjutnya, perumusan tujuan pembelajaran dengan memperhatikan kompetensi-kompetensi yang ada pada capaian pembelajaran. Dengan adanya tujuan pembelajarannya sudah terbentuk, maka dapatlah kita rancang sebuah modul ajar yang akan memandu kita ke petualangan belajar yang penuh pengetahuan. Mulai dari media pembelajarannya, materi pembelajaran, hingga kepada latihan-latihan yang akan diberikan kepada siswa, semuanya harus dirancang dengan baik. Dan kami berhasil mengembangkan 2 modul ajar. Langkah ke-7. Perancangan modul P5. Pada pembagian kelas, kelompok 2 mendapatkan tugas untuk mengembangkan modul P5 dengan tema rekayasa dan teknologi pada fase D. Dengan melakukan beberapa pertimbangan, kami menentukan topik dari modul P5 yang akan kami kembangkan adalah Stop Nomophobia. Topik ini kami tentukan berangkat dari isu nyata yang terjadi di lingkungan sekolah, di mana sebagian besar anak usia remaja pada saat ini mengalami kecenderungan sangat tergantung pada penggunaan telepon genggam dalam kesehariannya. Dengan mengacu kepada dimensi profil pelajar Pancasila dan mengangkat rekayasa dan teknologi itu tadi, Stop Nomophobia kami berikan dengan proyek sebuah film pendidikan. Yang dimana proyek ini kami rancang bertujuan untuk membentuk siswa memiliki kemampuan kolaborasi, daya pikir kritis, terhadap permasalahan yang timbul akibat penggunaan gawai yang kurang tepat di lingkungan. Serta menghasilkan sebuah karya dengan menggunakan teknologi secara tepat untuk menyampaikan pesan-pesan bermakna seputar masalah yang timbul melalui kreativitas pemanfaatan teknologi. Yang tidak dapat dipungkiri bahwa isu ini terjadi mengingat generasi remaja saat ini terlahir dalam dunia yang serba digital. Oleh karena itu, perlunya membangun kesadaran pada diri remaja untuk menghindari dampak negatif yang mungkin terjadi akibat ketergantungan pada telepon genggam ini. Nah, maka daripada itu, kami fokus untuk merancang modul ini sesuai dengan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Langkah ke-8. Revisi. Pada tahap ini,
kami melibatkan seluruh anggota tim dengan berbagai perspektif. Kami melakukan pertemuan untuk saling memberikan feedback yang baik. Apakah ada bagian yang perlu dijelaskan lebih detail, desain, ataupun gambar yang perlu diperbaiki? Inilah saatnya untuk bersama-sama membuat modul ajar dan modul P5 menjadi karya terbaik dari kelompok kita. Langkah ke-9, penyusunan laporan dan PPT final. Hai teman-teman, kita telah melewati semua tahapan proyek dengan sukses. Saatnya menuju finish dengan menuntaskan laporan akhir dan slide presentasi yang keren. Dengan kecepatan kilat, kami susun laporan lengkap dari cover sampai bab penutup. Data, tabel, gambar, semuanya dituangkan secara rapi. Jari jemari kami bergerut lincah di keyboard, mengetikkan semua proses pengerjaan proyek dari awal hingga akhir. Come on, we can do it all night long. Bounce, bounce. Come on, baby, just bounce, bounce. More water merry-go-round. Me and you do a hit of banjo. 体を任せ踊るこのダンストゥーン。流れのままに Come on, shake your body, I'm mine.